tuyul undul kesenang sering sampai kendul. Kedua tela-tela tampak tuyul. Sekarang jalannya miring-miring yang belum selesai menakut nong Cina. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamiatul Mukarramah. Saya Sabrina Arisa Fitri. Saya Sari Puspita. Kami di sini dari kelompok 4 akan membahas soal materi tentang trigonometri. Di sini saya akan membahas soal materi trigonometri tentang aturan sinus. Untuk menentukan rumus aturan sinus yaitu kita gambar segitiga sembarang, di mana sudutnya adalah segitiga A, B, dan C. Nah, sisi di depan sudut A kita tulis sebagai sisi A, dan sisi di depan sudut B kita sebut sebagai sisi B, dan sisi di depan sudut C kita tulis sebagai sisi C. Maka berlaku perbandingan, yaitu sisi A dibagi dengan sin A atau sudut A, karena kita menentukan rumus aturan sinus, jadi sin A, dan akan senilai dengan sisi B dibagi dengan sin B, dan begitu pun akan sama nilainya dengan sisi C dibagi dengan sin C. Nah, perbandingan ini dapat kita gunakan untuk menentukan sebuah sudut atau sisi jika ada salah satu sisi dan sudut yang berhadapan diketahui. Contohnya, kita ada contoh soal, yaitu diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ sama dengan 8 cm, QR 4/6 cm, dan P sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut PQR. Kita buat segitiganya terlebih dahulu. Segitiga PQR, P, Q, dan R. Nah, panjang PQ sama dengan 8 cm, panjang QR sama dengan 4/6, dan P sama dengan 60 derajat. Soal ini dapat kita selesaikan dengan cara menggunakan rumus aturan sinus, karena ada sudut dan sisi yang berhadapan diketahui, jadi dapat kita tulis yaitu 4/6 per 60 derajat sama dengan 8 cm dengan sudut Q. Nah, kita misalkan sudut Q ini adalah sudut alfa, jadi 8 per sin alfa, karena kita menggunakan sinus, jadi kita menggunakan sin alfa. Nah, kita kalikan sila, di mana 4/6 sin alfa sama dengan 8 sin 60 derajat. Nah, 4/6 sin alfa sama dengan 8. Sin 60 derajat itu nilainya sama dengan 1/2/3. Jadi sin alfa sama dengan 8 1/2/3 per 4/6, kita pindah ke sini. Nah, kita sederhanakan jadi sin alfa sama dengan 8 dikali setengah itu sama dengan 4/3 per 4/6. Sederhanakan lagi, 4 ini coret jadi 3 per 6. Nah, akar 3 dan akar per akar 6 ini sama dengan 3 per akar 6. Kita sederhanakan, akar 3 per 6 ini menjadi 1 akar 1/2. Akar 1/2 ini sama, jadi 1 akar 1/2. Berapa nilai akar 1? Nilai akar 1 yaitu 1, jadi 1. Nilai akar 2, kita tulis saja 2. Nah, 1 per akar 2. Kita rasionalkan, karena ini bentuk akar, jadi kita rasionalkan dikalikan dengan penyebutnya, yaitu akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Akar ketemu akar, akarnya hilang jadi 2. Nah, akar 2 per 2 ini nilainya sama dengan 1/2 akar 2. Nah, nilai 1/2 akar 2 ini sama dengan nilai sin dari 40 derajat. Ini hasil jawabannya. Jadi, sudut Q
ini adalah 40 derajat. Atau sin alfa sama dengan 45 derajat. Berikutnya saya akan membahas soal tentang aturan kosinus. Nah, kita gambarkan seperti pada aturan sinus tadi, yaitu terdapat segitiga sembarang di mana segitiga A, B, C, dan sisi di depan sudut C kita sebut sebagai C, dan sisi di depan sudut A kita tulis sebagai sudut A, sisi A, dan sisi yang di depan sudut B kita tulis sebagai sisi B. Aturan kosinus ini berlaku jika kedua sisi yang berhadapan itu diketahui dan sudut yang dihampiri oleh kedua sisi tersebut diketahui juga, maka kita dapat mencari sisi yang berada di depannya. Misalkan ke sisi B dan sisi C ini diketahui dan sudut A diketahui, maka ini dapat kita cari, sisi A kita dapat cari menggunakan rumus ini. Nah, jika yang dicari adalah sisi A, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Dan misalkan kita mencari sisi B, maka sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Dan begitu pun dengan jika kita ingin mencari sisi C, yaitu A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Contoh soalnya yaitu diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6 cm, AC sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukanlah panjang BC. Nah, kita gambar segitiganya terlebih dahulu. A. Nah, diketahui panjang AB sama dengan 6 cm, jadi sini 6 cm, dan panjang AC sama dengan 3, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Nah, ini bisa kita selesaikan. Nah, yang ditanyakan BC, sini B dan C. Nah, kita dapat selesaikan menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu BC kuadrat dapat kita cari, yaitu BC kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 min 2 kali 3 dikali 6 cos 60 derajat. Nah, sederhanakan 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 36 minus 2 kali 3 6 kali 6 sama dengan 36. Cos 60 derajat itu nilainya sama dengan setengah kali setengah. Nah, kita sederhanakan menjadi 1936 dikurangi 36 dikali setengah itu 18. Sederhanakan lagi 9 tambah 36 itu 45 dikurang 18 sama dengan 27. Nah, karena ini BC kuadrat masih kuadrat, jadi jawabannya itu adalah akar 27. Maka BC sama dengan akar 27. Nah, akar 27 ini sama dengan 9 kali 3. Jadi hasilnya adalah 3. Maka panjang BC itu sama dengan 3 akar. Saya akan membahas mengenai materi trigonometri, yaitu jumlah dan sisi dua sudut. Nah, di dalam materi tersebut memiliki beberapa rumus dan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu inilah beberapa rumus di dalam materi jumlah dan sisi dua sudut. Nah, jika kita masuk dalam soal, dapat soal yaitu cos 165 derajat. Nah, karena cos 165 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa, harus diubah menjadi sudut istimewa, yaitu cos 100 ditambah 40 derajat. Karena di soal ini merupakan cos, kita menggunakan rumus cos, yaitu yang nomor 3. Nah, cos alfa yaitu cos 120 derajat dikali cos beta yaitu 45 dikurang sin alfa 120, sin betanya yaitu sin 45 derajat. Cos 120 derajat yaitu min 1/2, dan cos dikali cos 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Sedangkan sin 120 derajat yaitu 1/2 akar 3, dan sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Nah, min 1/2 dikali 1/2 akar 2 yaitu 1/4 akar 2, dan 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 yaitu 1/4 akar 6. Nah, dikarenakan sama-sama
memiliki min 1/4, maka difaktorkan menjadi min 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Nah, jadi hasil dari cos 165 derajat yaitu min 1/4 buka kurung akar 2 ditambah akar 6. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai perbandingan trigonometri. Nah, di dalam materi perbandingan trigonometri kita menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga A, B, dan C. Nah, misalkan di sudut B yaitu apa? Nah, di dalam materi mengenai perbandingan trigonometri yaitu ada sinus atau sin, kosinus atau cos, dan tangen atau tan, tergeserkan atau kosek, sekat atau sek, dan kotangan Nah, nilai dari sinus yaitu demi atau depan per miring. Sedangkan kosinus itu sami, yaitu samping dan miring. Nah, sedangkan tangan yaitu desa, yaitu depan per samping. Nah, sedangkan kosekan itu perbalikan dari sinus, yaitu 1/sin atau miring per depan. Nah, sedangkan sekan yaitu dia kebalikan dari kosinus, yaitu 1/cos atau miring per samping. Nah, selanjutnya yaitu kotangan merupakan kebalikan dari tangan, yaitu 1/4 atau depan. Nah, adapun soal mengenai perbandingan trigonometri yaitu ada segitiga siku-siku dengan nilai sisi A-nya tidak diketahui dan sisi B yaitu 5 dan sisi C adalah 12. Nah, sebelum mencari nilai-nilai yang ingin dicari, kita harus mencari dulu sisi A dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A sama dengan akar B kuadrat ditambah C kuadrat. A sama dengan akar B kuadrat yaitu 5, maka 5 pangkat 2 dan C-nya yaitu 12. A sama dengan akar 5 pangkat 2 yaitu 25 ditambah 12 pangkat 2 yaitu 144. A sama dengan akar 25 ditambah 144 yaitu 169. A sama dengan akar dari 169 yaitu 13. Maka sisi A yaitu 13 cm. Setelah kita mengetahui dari sisi-sisinya, terus kita tinggal masukkan dari nilai sin dengan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu sin itu kan depan per miring. Maka depan dari sudut B yaitu 5 dan miringnya yaitu 13. Maka sinusnya yaitu 5/13. Sedangkan cosnya yaitu sa per miring, maka samping dari sudut yaitu 12 dan miringnya yaitu 13. Sedangkan tangan yaitu D depan per samping, yaitu depan dari sudut B yaitu adalah 5 dan samping yaitu 12. Nah, selanjutnya nilai kosekan atau kosek, yaitu 1/sin. Karena 1/sin itu kan kebalikan dari sinus, maka 13/5. Dan sekan yaitu atau sekan nilainya yaitu kan miring per samping, maka nilainya yaitu 13/12. Dan yang terakhir yaitu kotangan atau kotan, yaitu depan per samping, maka dan inilah nilai dari perbandingan trigonometri yaitu sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotangan.
Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang luas segitiga. Baiklah, di sini saya mempunyai soal, yaitu sebuah segitiga sembarang di mana ketiga sisinya telah diketahui. Sisi A-nya 7 cm, sisi B-nya 5 cm, dan sisi C-nya 8 cm. Baiklah, pertanyaannya, di sini kita disuruh untuk mencari luas, keliling, dan tinggi dalam segitiga tersebut. Pertama-tama kita akan menghitung luas segitiganya dengan rumus luas segitiga akar S dikali S dikurang A, S dikurang B, dan S dikurang C. Terlebih dahulu kita mencari nilai S-nya dengan rumus S sama dengan A ditambah B ditambah C per 2. S sama dengan A-nya 7, B-nya 5, dan C-nya 8 dibagi 2. S sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 8, 20 dibagi 2. S sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10. Kita telah dapat nilai S-nya yaitu 10. Sekarang kita memasukkannya ke dalam rumus, di mana S-nya itu 10 dikurang sisi A-nya 7, 10 dikurang sisi B-nya 5, 10 dikurang sisi C-nya 8. 10 dikurang 7 itu 3, 10 dikurang 5 itu 5, dan 10 dikurang 8 itu 2. 10 dikali 3 dikali 5 dikali 2 itu akar 300. Akar dari 300 yaitu 17,32 cm persegi. Baiklah, kita sudah mendapatkan luas segitiganya yaitu 17,32 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari keliling segitiganya dengan rumus keliling segitiga A ditambah B ditambah C, di mana sisi A-nya itu 7 ditambah sisi B-nya 5 ditambah sisi C-nya 8. Jadi 7 ditambah 5 ditambah 8 itu 20 cm. Jadi keliling segitiganya yaitu 20 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari tinggi segitiganya. Tinggi segitiga dengan rumus 2 per C akar S dikali S dikurang K, S dikurang B, S dikurang C. Di sini rumusnya hampir mirip dengan menghitung luas segitiga. Bedanya dengan menghitung tinggi segitiga yaitu di sini menggunakan 2 per C. 2, C-nya itu 8. Maka tadi kita sudah mengetahui yaitu nilai S-nya itu 10 dikurang 7, 10 dikurang 5, 10 dikurang 8. Di sini kita akan menyederhanakan 2 per 8 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1, per 8 dibagi 2 itu 4. Jadi di sini 1 per 4 angka 10 dikurang 7 itu 3 dikali 10 dikurang 5 itu 5 dikali 10 dikurang 8 itu 2. 1 per 4 akar 10 dikali 3 dikali 5 dikali 2 itu 300. 1 per 4 akar dari 300 itu 17,32. Per 4 itu hasilnya 4,332 cm. Tinggi dari segitiga tersebut yaitu 4,33 cm. Selanjutnya kita akan membahas soal
tentang materi sudut gender. Di sini ada soalnya diketahui sin P sama dengan 4/5, di mana P-nya itu adalah sudut lancip. Maka nilai dari 2 sin P adalah, baiklah di sini sudah ada segitiga siku-siku, di mana P-nya itu adalah sudut lancip dan sin P-nya itu yaitu 4/5. Sin P itu sama dengan depan per miring, di mana depannya yaitu 4 dan miringnya itu 5. Di sini kita menggunakan triple Pythagoras. Bila di sininya depannya 4, miringnya 5, maka sampingnya yaitu 3. Didapatlah sin P-nya yaitu depan per miring, di mana depannya yaitu 4 dan miringnya 5. Selanjutnya adalah cos P yaitu samping per miring, di mana sampingnya yaitu 3 per miringnya yaitu 5. Baiklah, untuk menentukan nilai 2 sin P kita menggunakan rumus 2 sin X sama dengan 2 dikali sin X cos X. 2 sin P sama dengan 2 dikali sin P dikali cos P. 2 dikali sin P, di mana sin P-nya yaitu 4/5 dan cos P-nya yaitu 3/5. 2 dikali 4 dikali 3 yaitu 24 per 5 dikali 5 itu 25. Jadi didapatlah nilai dari 2 sin P adalah 24/25. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.